Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pada sehat selalu. Video kali ini akan membahas bagaimana cara menutup SKP tahun 2021 periode 1. Seperti biasa, kita aktifkan browser, kemudian pada alamat pencarian kita ketikkan kinerja.jabarprov.go.id, kemudian nanti otomatis akan muncul alamat ini. Jika biasa digunakan, kita tinggal tekan enter saja sampai muncul tampilan seperti ini. Kita masukkan NIP dan passwordnya, kemudian klik login sampai muncul tampilan dashboard seperti ini. Apabila muncul kotak dialog berupa pengumuman atau informasi, kita klik close saja sampai kembali ke tampilan dashboard ini. Untuk melakukan atau menginput SKP seperti biasa, untuk menutup SKP kita gunakan menu input SKP utama, sehingga muncul submenunya. Yang pertama adalah sasaran kerja semester 1. Nanti mungkin ketika yang periode 2 sudah mulai bisa ditutup, nanti akan muncul sasaran kerja semester 2 ya. Dan input SKP ini digunakan untuk melakukan input SKP, diantaranya yang kemarin sudah kita lakukan untuk menginput SKP periode 2. Kita klik sasaran kerja semester 1, sasaran kerja semester 1 sampai muncul tampilan seperti ini ya, sampai muncul tampilan seperti ini. Nah, seperti kita tahu bahwa tombol tutup SKP atau tutup sasaran kerja ini kita pilih apabila memang SKP yang sudah kita buat itu sudah fix ya. Artinya jumlah bulannya sudah sesuai, yaitu maksimal 6 bulan untuk per semester untuk kegiatan yang memang dilakukan tiap bulan, dan untuk kegiatan yang lainnya ya disesuaikan dengan kegiatan yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, angka kreditnya juga sudah sesuai dengan golongan dan juga sesuai dengan Permenpan RB nomor 16 tahun 2019 ya. Jadi kita tahu pada tahun 2021 ini pembuatan SKP dibagi menjadi 2, yaitu periode 1 itu masih mengacu pada Permenpan RB nomor 16 tahun 2019, dan untuk periode 2 mengacu pada Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Adapun Permenpan RB nomor 16 tahun 2019 itu seperti ini, berarti kinerjanya itu diantaranya melakukan pendidikan atau terlaksananya pendidikan, kemudian untuk unsur utama diantaranya melakukan pembelajaran, kemudian melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan, bisa dengan melaksanakan pengembangan diri, kemudian melakukan publikasi ilmiah atau membuat karya inovatif ya. Dan diantaranya melaksanakan unsur tambahan dari unsur utama, yaitu yang ini, atau untuk yang subunsurnya itu melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah, yaitu menjadi kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, menjadi wali kelas, menjadi kepala lab, menjadi kepala perpustakaan ya, kemudian menjadi juga pembimbing dalam kegiatan ekstrakurikuler, menjadi pengawas pada kegiatan penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar, misalkan PAT dan PAS ya, dan menjadi pembimbing pada penyusun publikasi ilmiah dan karya inovatif, termasuk di sini guru kelas. Nah, sehingga berarti untuk yang satuan hasil dan angka kreditnya untuk semester 1 mengacu pada Permenpan RB ini. Kemudian tambah sasaran kerja tahunan pegawai ini kita gunakan apabila kita akan menambah sasaran kerja tahunan ya, apabila memang belum ada. Nah, apabila kita lihat ke bawah, Bapak Ibu jangan heran apabila sasaran kerja kita itu menjadi banyak, bahkan bisa menjadi belasan. Kenapa begitu? Karena kelihatannya sasaran kerja yang awal tahun 2001 yang pernah kita buat itu digabung dengan sasaran kerja yang waktu sekitar bulan September kita buat, sehingga di sini akan
muncul sampai bisa jadi sampai belasan ya, dan ada kinerja yang sama, misalkan melaksanakan, merencanakan pembelajaran pembimbingan, melaksanakan pembelajaran garing pembimbingan yang bermutu, menilai dan mengevaluasi sampai melakukan perbaikan dan pengayaan, itu misalkan ada 2, dan yang lainnya juga bisa jadi ada 2. Nah, sehingga hal itu harus dibuat menjadi satu ya. Artinya kita harus memfikskan SKP kita agar tidak double lagi, kemudian bulannya juga maksimal 6 bulan, dan tadi angka kreditnya sesuai dengan Permenpan RB nomor 16 tahun 2019 ya. Bagaimana melakukannya? Ya, melakukannya kita cukup menggunakan 2 tombol ini saja ya. Yang pertama itu gambar pensil, yaitu edit, yang digunakan untuk mengedit, dan yang kedua itu gambar tong sampah yang kita gunakan untuk menghapus apabila ada sasaran kerja yang tadi yang ganda itu, berarti kita harus menghapus salah satunya gitu. Nah, berarti kembali pada Permenpan RB nomor 16 tahun 2019 untuk unsur utama, misalkan karena saya tidak melaksanakan pendidikan, berarti saya tidak menginput yang pendidikan, berarti kita langsung mulai dari melaksanakan pembelajaran ya. Cara mudah dalam pengisiannya agar kita tidak mengetik ulang ya, kita bisa lakukan dengan cara mengcopy dulu sasaran kerja yang sudah ada di SKP kita. Misalkan simpan pointer mouse di sini aja di baris pertama ya, pas terlaksananya kegiatan, kemudian tekan geser ke bawah sampai di baris terakhir, tinggal geser ke sebelah kanan, sehingga teks yang ada di SKP nomor 11 ini target tahunannya itu terblok ya. Simpan pointer mouse di yang warna blokan itu, klik kanan, kemudian copy, atau kita juga bisa menggunakan tombol shortcut yang ada di keyboard, yaitu CTRL dengan C, sama saja gitu ya. Itu untuk mengcopy teksnya gitu. Kenapa kita lakukan itu? Agar nanti kita tidak usah mengetikkan lagi, karena ketika diklik edit maka teks yang ada di sini biasanya akan hilang ya, sehingga kita harus mengedit lagi gitu. Kita klik edit untuk mulai mengeditnya sampai muncul kotak dialog seperti ini. Nah, yang pertama untuk sumbernya, untuk sumber, untuk struktural biasanya IKI ya, sedangkan untuk yang fungsional diantaranya untuk guru, sumbernya itu adalah tupoksi karena guru belum membuat IKI gitu. Kemudian untuk butirnya, nah untuk butirnya biasanya akan muncul apa yang sudah kita pilih sebelumnya gitu. Kalaupun kosong, kita bisa gunakan tanda panah ini, kemudian kita pilih. Karena melaksanakan pembelajaran, berarti kita gunakan merencanakan pembelajaran sampai melakukan pembelajaran, perbaikan, dan pengayaan ya. Nah, di sasaran kerja pegawai nanti akan muncul teks yang sama persis seperti butir. Nah, disinilah fungsi tadi kita mengcopy sasaran kerja tadi ya. Kita tinggal mengganti teks ini dengan cara memblok semuanya ya. Bapak Ibu bisa lakukan seperti biasa, ditekan geser ke bawah seperti ini, atau bisa juga diklik kemudian CTRL-A sampai terblok semuanya, kemudian kita paste atau klik kanan paste ya, klik kanan paste atau CTRL-P ya, atau CTRL-P, sehingga teks yang tadi kita kopikan menjadi muncul di sini di sasaran kerja pegawai ya. Seperti contoh pada SKP tahun 2021 periode 1, kita gunakan kata terlaksananya di depannya ya, terlaksananya kegiatan, merencanakan, dan sebagainya ya. Kemudian untuk target tahunannya itu 1 ya, satuannya itu adalah dokumen ya, karena itu penilaiannya berdasarkan PKG kalau kita lihat berdasarkan Permenpan RB nomor 16 ini gitu. Kemudian untuk angka kreditnya itu disesuaikan dengan golongan masing-masing ya, dan berdasarkan nilai PKG yang sudah dilakukan bulan November kemarin ya. Misalkan untuk golongan 3A untuk kategori baik ada 10,5, sedangkan untuk yang 3B 9,5, untuk yang 3C itu 20,25 kalau tidak salah ya, dan untuk golongan 3D itu 19,5 gitu. Untuk 4A 29,75,
Begitupun untuk 4B. Namun untuk kategori sangat baik itu 37,18. Silakan, itu ada di tabel angka kredit untuk yang nilai PKG gitu. Kualitasnya tetap 100%. Kemudian waktu pengerjaannya, karena PBM itu dilakukan tiap bulan, berarti waktunya 6 bulan ya. 6 di sini dipilih berarti 6, kemudian satuan bulan. Jadi yang asalnya 12 ini kita ganti menjadi 6 ya. Kemudian kita simpan saja sampai muncul seperti ini ya. Ini yang barusan kita edit. Yang kedua, melakukan pengembangan keprofesian dengan melakukan pengembangan diri. Berarti kita edit yang ini ya gitu. Seperti biasa kita copy ya, kemudian kita klik edit. Nah, Bapak Ibu jangan heran kalau seperti ini nanti butirnya itu kosong, ketika kita klik tidak muncul ya gitu. Nah, agar muncul kembali, maka sebelum mengklik edit, hal yang pertama harus kita lakukan adalah merefresh, yaitu mengklik icon ini yang digunakan untuk merefresh. Diklik ya sampai TRK-nya merefresh dan muncul tampilan seperti ini ya. Muncul kembali seperti tampilan yang sebelumnya ya. Kita akan mengedit kinerja yang nomor 12. Kita klik edit lagi sampai muncul seperti ini. Nah, bisa dilihat perbedaannya dengan yang tadi, maka butirnya akan muncul lagi ya. Karena kita akan melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan, maka di butirnya kita pilih yang melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan ya. Nah, sehingga di sasaran kerjanya juga akan muncul seperti itu kata-katanya. Kita tinggal paste saja apa yang tadi kita sudah copy ya. Misalkan kita masukkan di sini terlaksananya kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB dengan melakukan pengembangan diri mengikuti diklat fungsional, lamanya antara 30 sampai dengan 80 jam dalam jaringan. Ini misalkan memang dilakukannya itu dalam jaringan karena kemarin masih masa pandemi ya. Nah, untuk target tahunannya ya berarti tinggal dihitung saja dari bulan Januari sampai bulan Juni ada berapa kegiatan pengembangan diri atau diklat fungsional yang kita ikuti ya. Misal kalau 5 ya masukkan angka 5. Kemudian satuannya itu adalah sertifikat ya. Kemudian angka kreditnya dari satu sertifikat yang durasinya atau lamanya 30 sampai 80, angka kreditnya 1. Berarti kalau 5 menjadi 5, kalau 10 ya 10 ya. Sedangkan untuk yang 80 sampai 160 itu 2. Berarti tinggal dikalikan saja dengan masing-masing tergantung lamanya waktu ya. Berarti diisikan di sini. Kemudian kualitas tetap 100, waktu pengerjaan. Nah, waktu pengerjaan tinggal dilihat saja di bulan apa saja, berapa bulan kita melakukan diklat fungsional itu. Misalkan kalau dilakukannya itu bulan Februari, Maret, April sama Mei, misalkan 4 bulan ya berarti masukkan 4 bulan. Kemudian kita klik simpan lagi ya, kita klik simpan lagi. Atau kalau nggak mau diubah, Bapak Ibu tinggal klik di luar saja, maka apa yang tadi kita edit tidak akan berubah apa-apa ya. Kemudian berikutnya, misalkan kita juga melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan dengan membuat karya inovatif berupa video pembelajaran yang digunakan untuk membantu siswa kita dalam memahami suatu kompetensi tertentu ya. Jangan lupa berarti kita refresh dulu ini sebelum boleh setelah mengcopy, boleh juga sebelum mengcopy ya. Nah, ini yang 10 kita copy lagi, kemudian kita klik edit. Nah, sehingga muncul lagi di sini karena masih melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan, berarti ini masih. Kemudian kita blok lagi, kita paste lagi ya. Misalkan terlaksananya pembuatan karya inovatif dengan membuat atau modifikasi alat pelajaran atau praga atau praktikum berupa misalkan media pembelajaran ya. Nah, untuk targetnya ya tinggal dimasukkan berapa sih yang sudah kita buat dari bulan Juli sampai bulan Juni gitu. Satuannya dokumen, karena yang kita evidence nanti yang kita upload itu berupa laporan pembuatannya gitu. Kemudian angka kredit tergantung kategorinya. Kalau kategorinya sederhana
berarti di sini angka kreditnya itu adalah 1 ya. Durasinya itu 15 menit dan digunakan ya di sekolah, atau tidak ada keterangan dari KCD bahwa itu digunakan di sekitar 5 sekolah kalau tidak salah ya, kalau untuk kategori yang kompleks. Ini sudah dibahas di sebelumnya ya, sebetulnya. Nah, itu berarti untuk yang, nah ini misalkan kategori untuk kategori sederhana, untuk kategori ini membuat alat peraga itu kategori sederhananya 1, sedangkan kategori yang kompleksnya itu nilainya adalah 2 gitu. Kita anggap saja kategorinya sederhana karena tidak ada dokumen yang atau keterangan dari KCD bahwa ini digunakan di 5 sekolah yang lain. Berarti banyaknya karya inovatif yang kita buat dikalikan dengan angka 1, maka dimasukkan di sini angka kreditnya. Kemudian kualitas waktu tetap 100, waktu pengerjaan tadi tergantung berapa bulan kita membuatnya ya. Kemudian klik simpan lagi ya. Kalau kita klik simpan, maka nanti akan muncul notifikasi bahwa sasaran kerja berhasil disimpan gitu. Nah, berikutnya misalkan yaitu melaksanakan tugas tambahan, misalkan menjadi wali kelas ya. Menjadi wali kelas, kita refresh lagi. Kita blok lagi. Kemudian kita edit ya. Kita edit sampai muncul di sini. Nah, karena melaksanakan tugas tambahan dari unsur utama, maka untuk yang butirnya kita gunakan melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru ya. Kemudian teksnya untuk sasaran kerja pegawai kita paste yang tadi. Misalkan terlaksananya tugas tambahan dari tugas utama menjadi wali kelas atau menjadi kepala lab dan sebagainya ya. Target tahunannya itu 1, satuannya adalah dokumen. Kemudian angka kreditnya itu adalah 5% dari nilai PKG yang tadi. Berarti kalau misalkan golongan 3A 5% dari 10,5, berarti tinggal diisikan di sini berapa ya. Kemudian waktu pengerjaan, karena menjadi wali kelas itu misalkan bisa jadi per semester, berarti 6 bulan ya. Kalaupun 1 tahun tetap 6 bulan karena ini untuk semester 1 ya. Kemudian kita klik simpan lagi gitu. Saya tidak klik simpan ya gitu karena takutnya ada yang keedit gitu. Kemudian berikutnya masih melaksanakan PKB, tadi melaksanakan tugas penunjang. Misalkan kita membuat modul juga ya, membuat modul juga berarti masuk melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kita refresh lagi. Nah, yang ini misalkan yang 2 kita copy saja ya. Kemudian kita klik edit lagi ya. Nah, butirnya pastikan di PKB, kemudian untuk sasaran kinerjanya kita paste teksnya yang tadi ya. Itu terlaksananya misalkan publikasi ilmiah, karena membuat modul itu bagian dari publikasi ilmiah. Dengan membuat modul atau diktat pembelajaran apa, misalkan per semester yang digunakan di mana gitu. Kemudian targetnya misalkan kalau kita membuat 1 ya dimasukkan 1 dokumen, tapi kalau misalkan kita membuat 2 ya tinggal dimasukkan 2 dokumen karena ini per semester, berarti maksimalnya itu adalah 2 ya. 1 modul itu angka kreditnya 0,5, berarti kalau 2 berarti di sini masukkan 1 saja ya. Waktu pengerjaan berarti tinggal dimasukkan berapa lama kita membuat modul tersebut ya. Kemudian klik sasaran kinerja sampai muncul lagi tadi notifikasi ya. Kemudian berikutnya jika kita menjadi pembina ekstrakurikuler ya, membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, berarti itu juga merupakan bagian dari melaksanakan tugas tambahan ya gitu. Berarti kita copy lagi teksnya, kemudian kita edit lagi sampai muncul seperti ini. Pastikan untuk kegiatan ekstrakurikuler berarti butirnya itu yaitu melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru ya. Kemudian teksnya di sasaran kerja pegawai kita paste tadi, misalkan terlaksananya kegiatan yang menunjang tugas guru, jadi teks ini disesuaikan dengan Permenpan RB nomor 16
dengan membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler apa gitu ya, di mana gitu. Nah, target tahunannya satuannya juga dokumen, angka kreditnya juga sama 5% dari nilai PKG gitu. Kemudian waktu pengerjaannya karena ini dilakukan tiap bulan ya berarti 6 bulan ya. Tinggal klik simpan sasaran kinerja. Kemudian berikutnya misalkan kita mengembangkan diri, kita juga mengikuti seminar karena kemarin itu ketika dalam BDR memungkinkan kita melakukan kegiatan seminar maupun diklat secara online ya. Berarti tadi yang pengembangan diri bisa diklat, bisa juga yang seminar. Tinggal yang seminarnya. Berarti sama seperti tadi, kita refresh dulu ya. Karena kalau tidak di refresh tidak muncul pilihan butirnya. Meskipun nanti di SKP-nya itu muncul, tapi untuk meyakinkan kita mending kita refresh saja ya. Kita kopikan teksnya, kemudian kita edit ya. Nah, bagian untuk mengikuti seminar bagian dari PKB ya. Berarti ini tetap melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan ya. Ini tinggal kita paste kata-katanya ya. Seperti yang tadi, misalkan terlaksananya kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB dengan melakukan pengembangan diri mengikuti kegiatan kolektif guru yang mengembangkan kompetensi dan atau keprofesian guru, yaitu keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah, yaitu seminar, kologium maupun diskusi panel gitu yang dilakukan secara daring misalkan. Nah, tinggal dilihat selama bulan Juni sampai dengan Januari atau Januari sampai Juni kita mengikuti kegiatan seminar itu berapa kali ya. Kalau misalkan 5 ya masukkan 5, kalau 8 ya masukkan 8. Satuannya itu adalah sertifikat. Satu sertifikat dari sebuah kegiatan kolektif itu nilainya 0,1. Berarti angka kreditnya tinggal dikalikan jumlah ini saja, 0,1 dikalikan jumlah target. Waktu pengerjaan tinggal dilihat bulan apa saja, berarti berapa bulan kita melakukannya. Kemudian kita klik simpan sampai muncul seperti ini. Kemudian berikutnya tugas tambahan berikutnya yaitu melakukan pengawasan ya, menjadi pengawas ini bagian dari unsur utama ya, itu bagian dari pembelajaran juga. Sudah belum ya ini ya, saya lupa lagi, tapi nggak apa-apa, di copy aja kemudian diedit saja ya. Kemudian nah ini nggak muncul, berarti di refresh aja, karena melakukan pengawas atau menjadi pengawas kegiatan penilaian hasil dan proses pembelajaran itu bagian dari pembelajaran, maka berarti di tupoksinya di butirnya berarti yang kita pilih itu adalah ini, merencanakan pembelajaran, pembimbingan, melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan sampai melakukan perbaikan dan pengayaan. Kemudian di sasaran kinerjanya kita tinggal paste saja ya, sasaran kinerjanya kita tinggal paste jadi seperti ini, yaitu terlaksananya misalkan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah, kata-katanya sama seperti yang ada di Permenpan RB nomor 16, dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar yaitu PAT misalkan di sekolah mana. Target tahunannya yaitu 1, karena dari Januari sampai Juni itu ada 1 kegiatan yaitu penilaian akhir tahun ya. Satuannya itu adalah dokumen karena di sini SK tidak ada, pilihan SK itu tidak ada ya. Kemudian angka kreditnya juga itu sama dengan yang tadi ekstrakurikuler, 5% dari angka kredit atau dari nilai PKG gitu. Kemudian waktu pengerjaan hanya bulan Juni berarti 1 ya. Kemudian simpan saja. Berikutnya untuk unsur penunjang berarti sudah ya, PBM sudah, melakukan pengembangan diri sudah, yaitu berupa diklat dan seminar. Kemudian melakukan publikasi ilmiah dengan membuat modul, membuat karya inovatif dengan membuat misalkan media pembelajaran. Kemudian tugas tambahan tadi menjadi wali kelas sudah,
Kemudian tugas tambahan juga menjadi pengawas kegiatan, penilaian, dan evaluasi. Proses dan hasil belajar juga sudah. Nah, sekarang berarti untuk yang unsur penunjang. Untuk unsur penunjang diantaranya yaitu dengan menjadi anggota aktif keprofesian ya. Berarti ini untuk yang nomor 9 sama. Berarti sebelum kita edit, kita refresh dulu. Kemudian kita copy saja teksnya, kemudian kita klik edit ya. Nah, untuk unsur penunjang menjadi anggota aktif keprofesian, silahkan itu dipilih berdasarkan keyakinan dan kepercayaan masing-masing ya, yang mana gitu. Tapi kalau saya sih lihat lebih ke memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa ya, atau mau dalam rangka meningkatkan kemampuan juga, misalkan ini boleh, silakan. Itu kembali lagi ke kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Kemudian untuk teksnya berarti kita pastekan di sini. Berarti terlaksananya kegiatan yang menunjang tugas guru, yaitu menjadi anggota organisasi profesi. Sebagai anggota aktif organisasi profesi apa gitu. Target tahunannya 2, satuannya itu adalah KTA. Berarti kita lihat di sini ada nggak KTA, kartu tanda anggota. Kalau tidak ada kartu tanda anggota, dipilih dokumen saja. Kartu tanda anggota ya nggak ada, dipilih dokumen saja. Nah, untuk satu anggota keprofesian nilainya 0,75, berarti dikali 2 menjadi 1,5 ya. Waktu pengerjaan karena ini tiap bulan berarti 6 saja. Kemudian diklik simpan. Berikutnya menjadi pengawas kegiatan penilaian dan evaluasi tingkat sekolah atau tingkat nasional ya, yaitu US. Berarti sama seperti tadi, kita refresh dulu.
ini juga 6, ini juga 100 ya. Kemudian ini simpan. Terakhir ini 1, ini 1, ini 100, ini juga sama, simpan juga. Nah, sampai yang tadi yang diklat itu kembali lagi ya. Nah, pastikan bahwa di sini ya, ini sama persis. Jadi ini 10 ya, sama 10, 4, 4, kemudian 100 ya. Jadi ini 10 dengan 10 sama, 4 dengan 4 sama, ini 100%, 100%. Semuanya kita cek satu-satu ya. Pastikan sama, ini 1, kemudian ini 6, ini 100. Yang bawah juga sama, ini 10, ini bulannya 4, 100%. Ini 2, ini 6, ini 100 ya. Ini juga sama, 1 dokumen, kemudian 2 bulan 100 ya. Kemudian 1 dokumen 6 bulan 100, 1 dokumen 2 bulan 100 juga. Kemudian 1 dokumen 1 bulan 100, 8 3 bulan 100, 1 sertifikat 1 bulan 100, dan 1 dokumen 6 bulan 100, serta 1 dokumen 1 bulan 100. Nah, kalau sudah fix semuanya ya, nanti kalau filenya sudah dilampirkan, evidensinya sudah dilampirkan, maka di sini pasti akan muncul. Kita klik simpan saja. Nah, kalau klik simpan, kalau sudah yakin, tinggal diklik submit, sehingga nanti atasan kita bisa memverifikasi tutup SKP kita. Dan apabila sudah diverifikasi, maka nanti kita bisa mencetak ya. Nanti di inputnya itu ada untuk mencetak SKP kita ya. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Untuk lebih jelasnya bisa nyambung juga dengan pembahasan tentang tutup SKP, update tutup SKP tahun 2020. Caranya sama persis seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.